membacakan sinopsis pada naskah drama yang berjudul Karam. Karam ini menceritakan tentang persoalan atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan. Tokoh Karim ini rekaan semata sebuah peristiwa manusia yang sebenarnya yang mengalami depresi kehidupan. Karim ini memiliki masalah perekonomian sehingga menelantarkan anak dan istrinya. Tetapi Karim berupaya keluar dari masalah tersebut dengan mencari kebahagiaan dan memimpikan dirinya dan keluarganya menjadi kaya. Namun, persoalan tersebut akhirnya tidak dapat diatasi karena amarah yang memuncak. Istri dan anaknya kehabisan kesabaran. Kesabaran itulah menjadi bumerang bagi suaminya, yaitu Karim. Di sisi lain cerita, sebuah panggung sandiwara, terdapat tokoh Qodir, Imah sebagai istrinya Qodir, dan anaknya. Sama-sama memiliki permasalahan ekonomi dengan tokoh Karim. Tetapi Qodir pernah merasakan menjadi seorang yang kaya atau memiliki uang. Namun pada akhirnya Qodir ketahuan mencuri dan membunuh untuk mendapatkan kekayaan tersebut, sehingga Qodir ditangkap polisi. Penokohan dalam naskah drama Karam, tokoh utama yaitu Karim. Peran Karim sebagai suaminya Minah atau kepala keluarga. Karim berwatak protagonis. Kutipannya diambil dari percakapan kakek. Ini dikarenakan Karim adalah seorang yang lucu, polos, dan tidak mudah untuk menangkap apa yang orang lain ucapkan. Kelebihan Karim adalah sangat patuh dan penurut serta cepat melaksanakan apa yang diperintahkan orang lain. Nah, pada kutipan kakek tersebut menunjukkan bahwa Karim ini adalah orang yang sangat baik. Tokoh selanjutnya yaitu Minah. Minah berperan sebagai istrinya Karim. Watak Minah antagonis. Kutipannya, nafsu bergelora, amarah memuncak, golok siap untuk diterjangkan ke arah Karim. Karim, kau sudah tidak berguna lagi bagi kami. Kau hanya sampah bagi anak dan istrimu sendiri. Tokoh kakek. Kakek ini berwatak protagonis. Tetapi kakek ini hanyalah khayalan dari seorang tokoh Karim. Tokoh ini di sini telah mati, namun dalam khayalan Karim mereka berdialog dalam sebuah cerita Karam ini. Kutipannya yaitu, kita memang dikodratkan menjadi manusia yang ulet dan tidak kenal menyerah, apalagi cengeng. Kehidupan ini kalau tidak dilawan akan membawa kita ke lembah yang menyesatkan dan penderitaan, mengaburkan diri kita pada sesuatu yang sifatnya sementara, menjajah akal pikiran kita kepada hal-hal yang di luar kesadaran dan kemampuan kita sendiri. Apakah kau mau seperti itu? Nah, dalam kutipan tersebut menunjukkan bahwa kakek menunjukkan arah
kepada Karim tentang bagaimana kita sebagai manusia tidak boleh menyerah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Selanjutnya tokoh Nyonya. Tokoh Nyonya ini berperan sebagai majikan Karim dan berwatak figuran atau peran pembantu. Kutipannya sebagai berikut. Isi bak mandi sampai penuh ya. Setelah itu siram bunga-bunga kesayanganku agar tidak layu. Dan jangan lupa beri makan Flexi, kucing kesayangan Tuan. Tokoh MC berperan sebagai pembawa acara di Sanggar Kutakati. Watak MC ini adalah sebagai peran pembantu. Kutipannya, selamat jumpa penonton yang budiman dan yang selalu setia dengan kehidupannya masing-masing. Saya ucapkan selamat jumpa dengan Sanggar Kutakati yang gak pernah tenar. Lalu tokoh Kodir. Kodir ini berperan sebagai ayahnya Markus dan suaminya Imah. Kodir ini berwatak antagonis. Kutipannya sebagai berikut. Bapak polisi, memang betul yang bapak cari adalah saya orangnya, Kodir, yang telah melakukan perampokan dan kejahatan dengan motif memiliki seluruh harta korban yang saya bunuh. Tangkap dan penjarakanlah saya, Bapak. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Kodir ini memiliki watak antagonis karena telah membunuh seseorang hanya demi harta kekayaan. Kemudian tokoh Imah. Imah ini berperan sebagai istrinya Kodir dan ibunya Markus, berwatakkan figuran atau peran pembantu. Kutipannya sebagai berikut. Dan satu hal lagi yang terpenting, kami sekeluarga selalu kompak serta saling mendukung. Itulah sebabnya mengapa hidup kami seperti sekarang ini. Uang berlimpah, rumah gedong lengkap beserta isinya, mau tinggal nyuruh, mau itu tinggal minta. Pokoknya kami senang dan bahagia. Bukan demikian, Pak? Dari kutipan Imah tersebut menunjukkan bahwa seorang Imah ini memiliki hati sombong yang sudah membangga-banggakan dirinya dikelilingi oleh kekayaan suaminya. Tetapi ia tidak mengetahui bahwa kekayaan itu entah dari mana asalnya. Selanjutnya tokoh anak atau Markus. Markus ini berperan sebagai anaknya Kodir dan anaknya Imah. Wataknya yaitu tritagonis atau peran pembantu. Kutipannya sebagai berikut. Baiklah, saya akan memperkenalkan saya punya nama. Dengar semua dan pasang telinga baik-baik. Nama saya Markus van Housten bin Vader yang gak pernah benar dan kelenger. Tokoh yang terakhir yaitu penonton 1, penonton 2, penonton 3. Para penonton ini memiliki watak figuran dan kutipannya sebagai berikut. Penonton 1. Ya kawan, tanya biar kita nggak penasaran dan tidak menduga-duga yang bukan-bukan. Penonton 2. Kawan, coba tanya sama si Markus. Bagaimana dia bisa berubah drastis seperti sekarang ini? Kali saja bapaknya baru dapat rezeki nomplok. Penonton 3. Baik kawan-kawan, Markus, kita jadi pangling melihat penampilan lu sekarang. Nah, pada kutipan para penonton tersebut menunjukkan bahwa rasa pengen tahu atau keheranannya terhadap keluarga Markus yang tiba-tiba saja kaya. Padahal dulunya keluarga Markus ini terbilang sangat susah.
Latar dalam naskah Karam ini di atas panggung menggunakan hiasan-hiasan sederhana untuk berkesan di atas panggung secara berlangsung. Bukan hanya itu, pentas ini menggunakan properti seperti tempat duduk dan tikar. Untuk pencahayaannya dilakukan cahaya gelap atau remang-remang. Ketika MC masuk, baru cahaya itu diterangkan, dan pada tokoh-tokoh tertentu akan disoroti dengan cahaya tersebut. Menurut saya, naskah drama Karam ini awalnya saya tidak memahami karena naskah ini seolah-olah orang kebingungan. Namun dapat dipahami lagi isi cerita tersebut sehingga kita dapat mengetahui makna cerita yang terkandung di dalamnya. Dan untuk akhir cerita, saya terkejut ada plot twist atau kejutan dalam cerita ini. Awalnya kita tidak menduga kejadian tersebut menjadi hal yang lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Nah, naskah drama ini menarik bagi para pembaca ataupun penonton. Banyak adegan per adegan yang membuat kita bertanya-tanya, apa kelanjutan dari sebuah cerita tersebut? Saya sangat terkesan dengan naskah drama Karam ini. Kenapa begitu? Karena permasalahan ini terjadi di kehidupan nyata. Namun, bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan tersebut? Pada naskah Karim ini atau Karam dan cerita lainnya yaitu Qadir, dia memiliki permasalahan ekonomi, tetapi dengan cara yang salah mereka mengambil keputusan itu berdampak dengan hasil akhir yang diterimanya. Nah, kita ketahui pesan tersirat dalam naskah Karam ini dapat kita pelajari bahwa tidak semua keinginan yang kita mau itu akan tercapai. Tetapi selama kita berusaha atau mencapai tujuan itu dengan jalan yang baik dan benar, maka lambat atau cepat proses itu akan menemukan hasil. Dalam naskah ini dapat kita ambil bahwa dunia bukan hanya tentang harta kekayaan ataupun kebahagiaan, melainkan dunia ini juga mempelajari atau mengisi dalam diri kita kerohanian atau keagamaan, supaya kita bisa mengambil keputusan yang baik dan benar. Dan ketika kita dihadapi dengan hal-hal yang buruk, kita dapat memiliki keimanan dan terhindar dari hal-hal buruk itu. Dia mementingkan kebahagiaan dan tujuan kehidupannya di dunia ini dan tidak mengisi kerohanian dalam dirinya. Tokoh dalam naskah Karam ini memikirkan bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan. Ketika kebahagiaan datang, dia melupakan kebahagiaan kerohaniannya, sehingga dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam rohani atau keimanannya. Keseimbangan sangat sulit dimiliki oleh manusia, hingga muncul ketidakadilan, ketidakmerataan, ketidakpercayaan baik dalam rumah tangga. Nah, itu menjadi terjadinya kecurangan, cara orang melakukannya, sedangkan kejujuran menjadi saksi bisu. Karim adalah salah satu contoh tokoh dalam sebuah peristiwa yang mengorbankan atau dikorbankan. Dia tidak mempunyai pilihan sebenarnya selain pilihan kebahagiaan yang semu. Tetapi dia tidak mengetahui arti kebahagiaan itu sebenarnya. Maka dari itu, ibadah penting untuk kita lakukan sebagai jembatan atau jalan atas keraguan yang kita alami di dunia ini.